my god, apa kabar semuanya? Udah lama kita nggak ketemu. Asik. Padahal kita nggak ketemu kayak seminggu gak sih? Aku lupa. Kayaknya iya seminggu gak sih? Oh my god, udah lama ya, cukup lama ya seminggu itu, ya gak sih? Gimana kabar kalian? Baik gak? Aku udah kayak sih, gimana kabar kalian? Baik. Baik dong, baik. Lancar gak puasanya? Semoga lancar ya kalau yang berpuasa. Iya, asik. Hari ini aku mau bahas tentang kayak banyak yang aku lihat, banyak yang rekomen topik ini ya. Itu bahas tentang ini guys, tentang apa nih? Drum roll, tentang fashion. Yeay. Ya, jadi hari ini aku mau bahas tentang fashion karena aku lihat banyak orang yang kayak idein gitu, coba dong tentang fashion. Terus aku pikir oh yaudah gitu, karena aku pikir aku juga sebenarnya fashionnya biasa aja gitu loh guys. Tapi ya udahlah, kalau misalkan orang seneng terus kayak mungkin bisa membantu kalian gitu dalam dunia profesional. Dalam dunia profesional kayak apa ya gue, dalam kayak gitu bisa membantu style apapun itu. Jadi kayak let's get it gitu. Semoga membantu ya. Jadi hari ini aku post di Twitter tadi kalau misalkan aku mau hari ini aku mau bahas tentang fashion. Jadi kalian bisa nanyain apapun tentang fashion, mungkin kayak apapun itu pertanyaannya, pakai hashtag perkenalin, nanti aku jawabin gitu. Sebisa mungkin aku jawabin semuanya sih, tapi coba kita lihat ya kalau misalkan nggak banyak banget. Soalnya kan aku juga sambil nungguin kalian puasa gak sih. Kalau misalkan kalian udah buka ya aku juga kayak nggak bisa lama-lama guys, karena kayak aku cuma kas apa ya, biar kalian gitu, temenin kalian gitu ya kan. Asik. Oke. Sekalian ngabuburit, betul banget. Oke. By the way, kalian biasanya kalau ngabuburit ngapain aja? Kayak diem doang atau diem doang? Aneh banget ya kali diem doang. Kayak ngapain gitu biasanya? Halo. Oh bener, diem nonton drakor. Asik. Suka nonton apa nih? Biasa rebahan, kalau nggak cari minuman. Iya. Biasanya kalian kalau ngabuburit udah mikir belum sih kayak oke, hari ini gue bakal buka makanan pakai kayak gue bakal buka pakai apa gitu ya gak sih? Salto depan TV. Asik. Gimana sih? Gimana ceritanya? Saya suka ya, anaknya aktif ya bun. Wih deh, asik banget. Oke, kalau gitu karena udah 700-an asik yang nonton, kita mulai aja langsung lah ya. Kalian juga kalau misalkan kalian mungkin lagi rehat, biasanya orang-orang kayak suka kayak rehat sosial media gitu ya. Terus kayak mungkin kalian lagi rehat Twitter, ya nggak apa-apa, it's okay. Kalian juga bisa langsung nanya di sini, jadi aku bisa jawab pertanyaannya juga kayak lewat showroom. Jadi nggak perlu lewat hashtag perkenalin. Tapi kalau bisa lewat hashtag perkenalin biar aku bisa lihat semuanya gitu. Karena kalau di sini kan cepet hilangnya gitu kan, kayak kerendam gitu. Let's get it, let's go. Oke, jadi pertanyaan pertama, aku coba kita lihat dulu ya, ada apa aja nih. Coba untuk pertanyaan pertama, oke. Ini ada pertanyaan. Aku baca dari yang kayak paling pertama banget gak sih? Oke, kebetulan lagi interest ke fashion juga nih. Menurut kamu gimana orang yang pakai kaos band tapi gak tahu atau gak dengerin bandnya? Oke, jadi sebenarnya kalau menurut aku it's okay sih, gak ada problem gak sih? Kayak kadang-kadang tuh ya, menurut aku suka ngeliat gitu ya orang kayak ngapain. Biasanya kan orang kayak kalau zaman dulu ya, kayak zaman sekarang udah nggak gitu ngetren gak sih? Tapi atau masih ngetren ya? Masih ngetren sih yang kaos ada pakai band. Terus kebanyakan tuh bandnya yang Nirvana gak sih guys? Nirvana, terus Guns N' Roses gitu-gitu ya kan. Terus orang yang kayak kadang-kadang orang kayak ngapain lu pakai baju kayak gitu? Kayak lu aja kagak dengerin gitu kan. Kayak masih so what gitu. Kayak
terserah orang gak sih mau pakai apapun. I mean kalau masalah fashion itu semua orang fashion itu ya sama seperti kayak fashion itu sama dengan opini sih kalau menurut aku ya. Jadi semua orang tuh berhak memakai apapun yang mereka mau gitu. At least yang pasti yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Kadang-kadang ya maksudnya kayak yang sesuai sama diterima masyarakat. Jadi sebenarnya terserah mau pakai apapun itu. Dan kalau misalkan dia pakai baju band dan dia nggak dengerin band itu nggak masalah gitu gak sih ya. Kayak AC/DC by the way aku dengerin tahu, asik banget. Wah iyalah, AC/DC seru banget aku dengerin, tapi kayak cuma beberapa doang. Oke lanjut guys, sampai jadi bengong jadi bahas AC/DC. Jadi maksudnya kayak gitu, aku suka lihat gitu ya. Maksudnya paling banyak gak sih yang AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana gitu. Nggak apa-apa kalian kalau nggak pakai, pede aja neng gitu loh. Kayak nggak ada masalah kalian nggak pakai. Maksudnya kalian nggak dengerin pun juga, itu kan masalah fashion gitu ya. Kalau misalkan kalian suka sama bajunya ya kenapa enggak gitu, pakai aja guys. Yang penting kalian bisa confident gitu dengan memakai itu. Gak apa-apa nih buat Gak guys, jadi aku tuh pakai kalau misalkan showroom kayak gini tuh enaknya kayak lagi cozy gitu gak sih, yang kayak ya dengerin sambil kayak nonton gitu. Jadi kalau misalkan kayak terlalu terang banget juga nanti mata sakit ya ya lah, tapi biar kayak seru aja gitu ya gak sih, kayak biar estetik. Oke lanjut untuk pertanyaan kedua. Kok hilang dan recommend fashion. Oke. Pick one, monochrome atau colorful outfit. Oke, jadi aku ini orangnya sangat suka mengeksplor ya. Jadi aku tuh suka semuanya. Jadi aku nggak bisa milih kalau misalkan disuruh milih monochrome atau colorful outfit. Aku dua-duanya sih. Cuman ya kebanyakan pasti monokrom gak sih? Bahkan monokrom kan biasanya kan hitam putih ya, atau kayak hitam-hitam. Orang paling sering pakai hitam-hitam, tapi aku tuh jarang. Kalian kalau perhatiin ya gak lihat aku setiap hari sih. Cuma kalau kalian perhatiin aku tuh jarang banget pakai hitam gitu. Gak sih, karena kayak menurut aku ya nggak tahu, aku suka combine warna aja gitu loh. Kayak aku pikir kalau hitam putih tuh yang simple dan sangat bagus gitu. Tapi aku tuh emang namanya juga anaknya ini ya, suka mengeksplor ya, adventurous. Jadi tuh aku suka kalau pakai baju tuh intinya bukan yang warna basic gitu. Kayak kalau mau warna basic pun aku pasti campurin sama warna yang berwarna gitu. Apa sih warna-warna berwarna apa nih gitu. Kayak yang misalkan aku pakai baju putih nih, pasti bawahnya tuh kalau nggak pakai hijau, coklat, pakai yang pokoknya berwarna gitu loh. Kayak aku jarang pakai yang putih hitam. Ya ada sih beberapa kali, cuman lebih sering kalau misalkan aku tuh paduin pakai warna gitu sih. Ya gak sih, anaknya Dora banget deh, explore, bener banget. Gitu gak sih. Tapi aku tuh suka yang tapi nggak terlalu yang too much color sih gitu sih. Jadi kayak yang berwarna tapi nggak terlalu berwarna gitu ya sih. Tapi ya guys, kalian kalau belum tahu, sekarang tuh lagi zaman berwarna banget tau. Lagi zaman berwarna yang kayak ngejreng gitu, yang kayak pink, biru, hijau, kuning, apapun itu. Jadi it's okay, pakailah apapun yang kalian suka. Sebenarnya itu sih. Warna hijau stabilo jujur lucu tahu, bagus. Aku sih suka-suka aja. Aku kalau pakai sih aku pede-pede aja ya. Karena aku suka aja gitu warna-warna yang kayak gitu. Oke lanjut, abis itu saran mix and match outfit buat cowok untuk hangout sama teman. Oke, saran mix dapet diskon, oh my god. Aku akan berterima kasih dulu. Asik, terima kasih. Wow, terima kasih aku dapat diskon dari Kak Faiz Tono. Terima kasih Kak Faiz. Oke, let's go. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tadi saran mix and match outfit buat cowok untuk hangout sama teman. Apa nih? Oke, kalau mix and match maksudnya dalam berwarna atau dalam mix and match dalam style gitu ya. Menurut aku sebenarnya apa aja sih, yang penting kamu nyamannya pakai apa gitu. Cuma kalau misalkan zaman sekarang ya, apalagi kita kan di Indonesia ya, nggak mungkin banget gitu kita pakai mantel ya kan, nggak mungkin banget gitu kita pakai coat ya kan, karena panas di sini ya guys. Jadi mungkin yang kalau mau aku kasih
kasih lihat gitu ya. Ada A B C D E nya. Kalau misalkan kalau misalkan A, mungkin kalau kalian tipe ini buat laki-laki ya, tapi sebenarnya buat perempuan juga sama aja sih. Karena kan ini ditanyanya saran mix and match outfit buat cowok gitu. Oke, kalau misalkan kalian tipe yang kayak aduh gue gerah, gak mau gerah gitu, maksudnya kayak gue gampang panas gitu, tapi kayak gue nggak mau yang kayak terlalu terbuka juga semuanya apa nih. Jadi kalian mendingan bisa pakai kaos aja gitu. Kaosnya itu sebenarnya apa aja sih, kayak kalau menurut aku polos sih bagus gitu, kayak pakai polos aja gitu, pakai warna apapun ya terserah kalian gitu. Kalian bisa mix and match dengan warna krem, kayak dengan warna coklat, dengan warna hijau, apapun itu gitu loh. Terus celananya kalau misalkan kayak gini nih. Oke, jadi tuh kadang-kadang outfit itu tuh sesuai sama jam, ya gak sih guys? Ya nggak tahu ya, cuma kalau aku tuh bisa kayak gitu. Kalau misalkan siang cocoknya pakai ini, kalau malam cocoknya pakai ini. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Emang anaknya suka aja kan, Dora the Explorer. Jadi tuh kalau misalkan kalian mau hangout sama temen gitu, siang-siang hangout gitu di cafe gitu ya kan, kayak ngobrol nongki-nongki, nah itu mungkin kalau yang santai kalian bisa pakai kaos sama pakai kayak celana pendek. Tapi masih bukan celana pendek yang celana gemas ya guys. Itu masih celana pendek yang 3/4 gitu gak sih, yang buat cowok. Kalian tau lah ya, yang biasa kalau buat main basket kayak gitu. Nah kalian bisa pakai itu gitu loh, sama pakai sepatu. Atau nggak kalau misalkan mau lebih formal lagi, lebih santai gitu, kalian bisa pakai sendal aja segitu, kayak sendal biasa. Tapi bukan, kalau misalkan sendal jepit sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan mau nongki masih kayak mau santai abis. Cuman kalau misalkan kalian mau yang lebih kayak stylish gitu, kalian bisa pakai namanya slides gitu. Jadi kayak sendal tapi bukan sendal gitu, yang kayak langsung masuk gitu. Kalian tahu lah ya. Itu sih, itu kayak udah paling oke. Terus kalau misalkan kalian yang mikir, oh ngapa gue simple banget gitu, ini kayak gue mau main basket atau gue mau nongki, mau minum kopi gitu lah kan. Jadi kalian bisa pair it with ini aksesoris sebenarnya. Jadi aksesoris itu hal yang penting ya, bukan cuma buat cewek doang kalau menurut aku. Sebenarnya cowok tuh juga penting gitu loh. Bukan penting sih, maksudnya cowok tuh juga kalau pakai aksesoris tuh juga bagus gitu. Kalian bisa pair it with kayak ini aja, kalung gitu, kalung apapun itu, atau enggak cincin gitu ya kan, it's okay. Atau enggak kayak gelang biasa, atau enggak jam gitu. Yang penting kayak aksesoris, karena aksesoris itu sebenarnya ngebantu banget buat ini, buat biar kayak complete the looks gitu, ngerti gak sih? Biar kayak style itu nggak monoton, itu aja gitu. Rantai dan gembok. Iya, ada rantai dan gembok ya gak sih, yang kalung biasanya orang suka pakai. Oke, kayak gitu. Oke, itu yang outfit pertama. Kalau misalkan kalian benar-benar mau sesantai itu. Kalau outfit kedua mungkin kalau kalian tipe yang gue kayak mau rapih tapi gue nggak mau terlalu rapih, tapi gue mau keren, gue mau foto buat Instagram. Oke, kalau misalkan kayak gitu, mungkin kalian bisa pakai, kalau buat cowok ya, ini kan pertanyaannya buat cowok. Kalau buat cowok itu kalian bisa pakai kaos. Abis itu bisa pakai outer itu biasanya banyak sih. Biasanya orang pakai ini gak sih, apa tuh, flanel ya gak sih, flanel. Tapi bisa juga yang kayak polos aja gitu, kemeja biasa ya, maksudnya nggak perlu yang flanel yang kotak-kotak. Itu juga sebenarnya bagus-bagus aja sih. Sama biasa celananya itu adalah celana jeans ya guys sih, kayak celana jeans atau enggak celana panjang biasa gitu. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya, kalau kalian pakai misalkan kaos sama celana maksudnya kayak sama kemeja panjang gitu, sama celana yang 3/4 yang sebelumnya aku bilang, itu oke juga gak sih? Kayak itu tuh santai tapi nggak santai, tapi kayak masih bagus, masih look stylish gitu gak sih? Ya gak sih? Jadi kayak menurut aku sebenarnya oke-oke aja sih. Ya itu bisa jadi pilihannya kalian ya. Gitu. Nah, abis itu
Let's go. Selanjutnya, kalian tipe yang kalau ada juga yang suka pakai ini gak sih? Yang kayak gayanya tuh formal, tapi formalnya itu dia suka pakai pantopel, ya gak sih? Ini gue jadi kayak ngomongin kayak tipe-tipe orang kalau pakai baju, ya gak sih? Tapi ini sebenarnya juga bisa jadi kayak referensi kalian guys, buat kayak oh ya udah bisa aja kayak hari ini gue mau pakainya kayak gimana gitu stylenya. Ada yang tipe yang formal itu dia biasanya sukanya pakai pantopel, ya gak sih, kayak baju jadi bukan sneakers. Biasanya cowok-cowok itu sukanya pakai sneakers ya kan, pakai sepatu gitu. Ada yang pakai kayak pantopel atau enggak yang kayak slide, tapi bukan slide yang slide ketutup. Kan ada sendal itu yang kebuka, ada yang sendalnya ketutup. Nah itu yang biasanya ketutup. Nah itu biasanya orang-orang kayak gitu. Biasanya enggak, ini aku kasih tahu karena biar kayak cocok gitu ya. Kalau misalkan kalian tipe yang kayak oh gue suka pakai yang kayak rapi-rapi gitu, yang formal, kalian bisa pakai kayak sepatu pantopel. Pakai itu aja, pakai atasannya tuh apapun sama celana itu, tapi celana itu celana bahan. Pokoknya celana yang fit tapi nggak fit kayak celana kantor, ya gak sih? Ya kayak gitu. Nah terus jangan lupa pakai ikat pinggang juga guys, ya gak sih? Nah kayak gitu. Nah itu kayak oke, itu yang style yang kayak formal tapi nggak terlalu formal gitu, itu oke juga sih. Itu kalian bisa jadi, aku kasih pilihan-pilihan ya biar kalian tuh bisa jadi referensi tersendiri gitu. Oh gue hari ini mau pakai kayak gimana nih gitu. Jadi sebenarnya terserah kalian mau pakai kayak gimana, tergantung mood gak sih. Jam tangan juga jangan lupa, bener-bener jam tangan tuh yang kayak set everything juga gak sih, yang kayak kalau misalkan mau gaya-gaya keren juga yang kayak tinggal oh iya sih. Kayak gitu. Oh ya selanjutnya ada tipe kalau misalkan hari ini misalkan ya, oh hari ini gue mau nongkrong sama temen tapi lagi hujan, gue harus memakai apa. Nah oke. Nah yang harus bisa dipakai adalah pakai biasa aja, pakai outfit, pakai hoodie gak sih, biasanya hoodie. Terus kalau mau biar kayak makin lebih apa ya, lebih stylish atau enggak, kalian bisa pakai jaket sih di luarnya, tapi menurut aku sih itu bakal panas banget. Jadi kayak mendingan pakai hoodie aja ya guys. Terus habis itu bawahnya itu biasa pakai sneakers ya gak sih. Terus celananya ya celana biasa aja, celana jeans kayak gitu. Itu pilihan yang kayak termudah tapi tetap look stylish ya gak sih. Hoodie yang oversize. Kalau misalkan buat cowok tergantung sih kalian sukanya pakai yang oversize atau enggak. Sebenarnya terserah sih mau pakai. Maksudnya dua-duanya menurut aku bagus-bagus aja sih. Atau enggak sweater gitu ya kan. Biar apa ya? Biar nggak terlalu, kalau misalkan hoodie kan kayak terlalu, kadang-kadang terlalu baggy gitu kan. Kalau sweater kan pasain badan. Nah itu juga bisa sih kayak pakai sweater aja gitu. Tapi kalau misalkan selanjutnya itu apa ya, aduh aku lupa. Kayak gitu gak sih biasanya kalau kebanyakan kayak cowok-cowok cocoknya pakai apa gitu. Iya begitu guys, sih kalian bisa milih dari A, B, C, D. Yang aku kasih kalian pilih yang mana gitu. Yes, oke selanjutnya saran mix and match warna outfit yang benar. Oke, saran mix and match, ini warna outfit ya. Kalau tadi kan mix and match dalam arti style, gue harus memakai apa gitu. Kalau mix and match dalam berwarna, menurut aku kalian kalau misalkan mau yang benar itu adalah memakai warna monokrom, warna simple, warna biasa aja, ke warna yang ya udah warna yang terang gitu ya, kayak tadi aku bilang sih sebenarnya. Misalkan nih kalian mau pakai oke, gue hari ini mau pakai ada yang hitam, misalkan celana hitam gitu. Oke, bajunya apa yang bagus gitu, tapi gue mau pakainya yang terang. Misalkan gue hari ini mau pakai bajunya warna pink, ya udah gitu, pink sama hitam itu kan cocok ya kan. Kalau misalkan pink terus kayak intinya apa ya, intinya tuh kalian jangan memakai yang tabrakan warnanya gitu aja sih. Yang sebenarnya kayak tergantung bukan mood kalian, tergantung insting kalian ke oh kalau ini kayak kurang cocok, ya udah nggak kayak ya jangan pakai gitu loh. Kalau misalkan intinya
confident kalian aja sih. Kalau misalkan aku disuruh pakai baju warna pink terus kayak celananya kuning, aku oke aja gitu, aku senang aja karena aku suka mix and match berwarna gitu. Tapi kalau misalkan kalian biasanya nggak terbiasa buat mix and match yang warnanya terlalu ngejreng atau apa, ya it's okay gitu loh. Kayak pakainya yang paling simple adalah memakai warna yang basic sama warna yang kalian mau gitu. Misalkan hari ini mau pakai baju warna hijau, cocoknya celananya warna apa ya? Oh, warna putih gitu ya kan. Jadi kayak intinya yang monokrom, warna-warna yang simple dicampur sama warna yang kalian mau gitu. Ya gak sih, hitam-hitam juga boleh, putih hitam gitu. Tuh aku baca. Kalau pakai topi cocok gak? Cocok aja sih. Kayak tergantung sama ininya gak sih? Tergantung sama outfit. Sebenarnya menurut aku malah semua outfit kalau mau pakai topi cocok aja. Even yang kayak sekarang ya, kan orang kayak misalkan kalau misalkan jas itu kan mungkin terlalu formal gitu ya. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian mau bikin jadi nggak formal, pakai topi pun juga bagus gitu gak sih? Kayak sekarang tuh udah enak banget karena kan mungkin kita semakin zaman kesini tuh semakin pemikiran orang terbuka ya. Jadi tuh orang udah nggak ada yang terlalu ngejudge lagi, kok lu pakai kayak gini sih, kok lu pakai kayak gini gitu. Jadi itu sebenarnya terserah kita mau pakai apa aja. Itu sih enaknya era globalisasi adalah itu guys, jadi pelajaran IPS. Maaf ya. Tapi enaknya kayak globalisasi gitu, orang tuh jadi lebih terbuka, jadi orang udah nggak terlalu ngejudge yang in the first place gitu cara ngomongnya ya, kayak terlalu kayak ngejudge orang tuh pakai apa. Sebenarnya sekarang tuh udah lebih terbuka, intinya kayak gitu gak sih? Jadi sebenarnya terserah kalian guys mau pakai apapun. Oke, lanjut. Apa ya? Oke. Biasanya dapat ide-ide fashion gitu dari mana? Kalau aku emang dari dulu tuh dari kecil emang suka fashion gitu. Jadi sebenarnya kayak dari manapun tuh bisa gitu. Kayak suka merhatiin, suka ya dari manapun sih sebenarnya, kayak dari orang lewat aja gitu kayak oh ya gitu, kayak suka liatin. Masih bukan liatin yang kayak serem gitu ya guys, yang kayak stalker gitu, masih kayak oh liatin gitu, kayak oh ini outfitnya kayak gimana nih gitu. Tapi bukan kayak ngejudge atau gimana, maksudnya kayak ngeliatin buat referensi gitu loh. Kayak jadi sebenarnya kayak dari manapun sih ide-ide kayak gitu guys. Belajar itu kayak belajar mendapatkan ide-ide, mendapat referensi itu nggak perlu harus kayak monoton di itu dari itu aja gitu loh. Kalian bisa dari segala aspek dalam kehidupan ini, kalian tuh bisa belajar, kalian bisa mendapatkan ide. Jadi it's okay. Tas cowok buat kuliah. Oke, kalian tipe yang kayak gimana nih? Kalian masih tipe yang suka bawa buku banyak, atau yang biasanya bawa laptop, atau yang kayak nggak bawa apa-apa? Itu tergantung gak sih? Kayak kalau tas, ya kalau misalkan kalian suka yang tipe, misalkan kalian bawa laptop doang. Sekarang kan zamannya udah nggak terlalu pakai buku ya, tapi kan masih ada beberapa yang memakai buku. Ya kalau misalkan pakai bawa laptop doang ya pakai tote bag udah oke gitu. Kalian jangan mikir ya kalau misalkan tote bag cuma buat cewek, enggak juga, cowok tuh juga keren pakai tote bag gitu loh guys. Jadi jangan malu untuk berekspresi gitu gak sih? It's okay. Jadi kalian bisa pakai tote bag. Kalau misalkan kalian ya banyak bawaannya ya bisa pakai backpack gitu. Backpack kan juga nggak perlu yang gede-gede banget guys, yang kayak sekolah. Kecuali emang keperluan kalian ya. Kayak keperluan kalian ya emang butuh yang memakai gede banget ya juga it's okay gitu loh. Pakai koper gimana ceritanya Kak pakai koper? Ya ampun, aku jadi inget tahu dulu waktu aku sekolah, waktu masih SD, aku tuh bawa koper ke sekolah. Jadi itu bukan aku doang guys, kayak semuanya tuh satu kelas tuh pakai koper. Tau gak sih zaman-zamannya dulu yang waktu zaman SD, aku tuh pakai koper tapi bukan yang koper gede buat traveling, emang koper khusus buat pergi ke sekolah gitu, ngerti gak sih? Ya ampun, iya aku tuh pakai kayak gitu, terus kayak merasa keren banget. Padahal kayak kalau dilihat sekarang kayak aneh banget, lu ngapain bawa koper gitu gak sih?
Aduh, stres deh ya. Tapi kayak gitu guys, dulu emang zamannya tren anak-anak ya gak sih. Kita mah ngikutin aja ya lah ya. Karena kalau kayak kita pakai backpack sendiri terus yang lain pakai koper tuh kayak ngerasa ketinggalan ya gak sih, kayak kayaknya gue harus pakai koper juga deh gitu biar kayak nggak ketinggalan. Jadi pakai koper juga, ya ampun, padahal kayak isinya apa juga, mau ngapain pakai koper juga gitu loh. Aneh gitu lah guys, maaf ya, dulu memang saya sedikit aneh. Oke, selanjutnya, kamu kalau biasanya keluar lebih sering pakai hoodie atau kemeja? Apapun, yang penting pakai baju kak. Ya sebenarnya pakai apapun sih, aku nggak pakai hoodie atau kemeja. Aku ya dua-duanya sih, tergantung mood gak sih. Kalau misalkan lagi pengen pakai hoodie, cuma kemeja ya pakai kemeja gitu gak sih. Biasanya kemeja cocoknya buat siang gak sih. Kalau malam, kalau pergi malam, maksudnya kayak buat cuma pergi makan malam gitu sama keluarga, atau gimana ya pakai hoodie gak sih, kayak lebih simple gitu. Tergantung sih sebenarnya. Oke, menurut Lin, fashion untuk cewek berhijab enaknya yang bagaimana? Kalau menurut aku, kalau yang berhijab harus tertutup, pakai apapun sebenarnya bisa. Tapi paling kalian itu lebih ke fokusin layer ya gak sih, kayak layer misalkan kalian mau pakai kayak kaos, atau enggak ini biasanya kayak pakai vest yang cuman yang sebenarnya yang ketek kan gak sih, yang bolong itu loh, ininya sleeveless gitu. Nah tapi kalian bisa paduin sama sweater. Nah sweaternya itu dalamnya bisa kalian pakai turtleneck, atau enggak kalian bisa pakai sweater biasa aja gitu, yang nggak perlu turtleneck juga nggak apa, bagus-bagus aja gitu loh. Yang penting mix and matchnya aja sih, sama warna biasanya gitu. Oh iya guys, masih jam 5, aku pikir udah jam 6. Aku takut kalian buka terus ngeganggu kalian. Oh iya, tapi kan ada orang maksudnya ada kalian juga yang bukan dari Jakarta kan, jadi mungkin beda ya. Selamat berbuka bagi yang sudah buka. Yeay, kalau yang sudah tinggal di luar Jakarta gitu, yang jamnya 1 jam lebih atau 2 jam lebih ya gak sih. Oke. Semangat mencari bukaannya kakak. Oke, aku lanjutin yang tadi ya. Sebenarnya ya tadi aku bilang gitu, kalian bisa pakai yang kayak vest gitu sama sweater, atau enggak kalian coba pakai hoodie juga bagus gitu. Kayak cewek sekarang kayak nggak cowok doang nggak sih yang perlu pakai hoodie. Sebenarnya cewek juga bagus-bagus aja gitu pakai hoodie sama legging gitu kan. Itu juga kayak tertutup tapi bagus gitu. Atau enggak kalian bisa pakai biasa ini kemeja outer gitu ya kan, jadi dalamnya kalian nggak apa-apa gitu pakai tank top, atau nggak pakai kayak kaos tapi luarannya itu pakai kemeja bisa flanel, kemeja apapun. Wah, aku dapet diskon lagi, oh my god ya, aku dapet diskon banyak. Terima kasih kakak Dharma 242 Dharma 242, makasih kakak. Wah, oke. Selanjutnya dari Cilin lebih suka kasual atau semi formal? Aku suka dua-duanya tahu. Makanya kan aku udah bilang ya, aku tuh kayak Dora the Explorer. Aku tuh kayak suka semua jenis outfit, semua jenis fashion tuh menurut aku tuh kayak menarik gitu, kayak harus dicoba. Jadi tuh aku suka-suka aja sih. Cuman mungkin kalau buat sekarang aku tuh lebih ke semi formal. Aku tuh lebih suka yang formal gitu, yang look yang stylenya itu apa ya sebutnya, clean, yang ya jadi kayak nggak too much, nggak terlalu banyak pakai ini pakai itu, kayak pakainya simple aja, pakai kaos tapi tuh kelihatannya tuh kayak clean gitu sih. Gimana sih cara aku tuh bingung cara ngomonginnya, kayak
kayak dibikin kata-kata itu susah gitu. Pokoknya ya semi formal sih, aku lebih suka kalau buat sekarang ya semi formal gitu. Oke, selanjutnya ini adanya, menurutmu kalau mandi harus pakai baju renang enggak? Gimana cara jawabnya? Berpikir 1000 tahun kemudian masih mikir. Aduh, itu sebenarnya terserah kakak sih, mau pakai baju renang juga nggak masalah gitu, mau pakai sweater juga nggak masalah gitu ya kan, yang penting bersih aja gitu mandinya. Sebenarnya terserah sih. Oke. Oke, mana di antara pernyataan ini yang paling kamu setuju? Buset, udah kayak ini ya, udah kayak ulangan. Balik lagi nih ke sekolah nih, ulangan nih gue. Oke. Mana di antara pernyataan ini yang paling kamu setujui? Fashion membuat orang lebih modis atau orang yang membuat fashion jadi modis? Lalu, tren fashion apa yang sejauh ini menurutmu paling jenius? Oke, fashion membuat orang lebih modis atau orang yang membuat fashion jadi modis? Kalau menurut aku dua-duanya. Gak bisa pilih salah satu, ya gak sih guys? Masih kayak kalian mikir kayak oh gara-gara fashion makanya orang jadi modis, oh gara-gara orang makanya fashion jadi terlihat modis. Sebenarnya dua-duanya, intinya kalau misalkan gak ada dua-duanya ya nggak bakal bisa tuh modis-modisan, ngerti gak sih? Kayak nggak bakal bisa tuh kalian kayak mikir kayak oh modis-modisan, ya kayak gitulah, ngerti lah maksudnya. Harus ada dua-duanya gitu loh. Dan kalau misalkan gak ada fashion, ya gimana cara orang dapat referensinya gitu? Kalau misalkan nggak ada orang, terus siapa yang pakai? Masa hewan? Seperti itu loh guys. Jadi menurut aku dua-duanya sih harus saling melengkapi gitu. Oke. Trend fashion apa yang sejauh ini menurutmu paling jenius? Trend fashion, aku suka kalau trend fashion adalah tidak memandang gender, asik. Jadi maksud aku ketika misalkan seseorang gitu ya, misalkan laki-laki gitu mau pakai rok pun juga nggak masalah kalau misalkan emang dia pede memakai itu, terus dia pede memakai itu, terus dia juga bisa seneng gitu, kenapa enggak gitu loh. Sama juga kayak cewek, tapi kalau cewek tuh lebih aman gak sih guys, karena kayak kalau cewek pakai apapun juga masih maksudnya kayak nggak menyimpang gitu kan orang bilang. Padahal sebenarnya ya pokoknya apapun itu yang kalian pakai, kalau misalkan kalian nyaman, kalian confident about it, ya kenapa enggak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak terserah mau pakai apapun gitu. Cowok mau pakai crop top ya nggak masalah, kenapa enggak gitu. Kalau misalkan emang dia pede, dia nyaman gitu, dan emang dia fashion banget. Biasanya fashionista itu adalah orang-orang yang keluar dari comfort zone, ngerti gak sih? Orang-orang yang kayak nggak pakai sesuai dengan apa yang mereka seharusnya pakai itu. Jadi sebenarnya terserah mereka mau pakai apa aja gitu loh. Jadi kayak intinya makanya itu aku paling suka trend fashion itu, karena kalau zaman sekarang makin kesini itu makin ini kan, makin kesini itu makin pemikirannya terbuka. Jadi makin lebih terbuka kalau misalkan orang tuh mau pakai apa aja tuh bebas gitu sih. Jadi menurut aku itu trend fashion yang aku paling suka, ketika enggak melihat gender gitu. Jadi kayak semua orang ya terserah mereka mau pakai apa gitu loh. Intinya kenyamanan, betul banget, intinya kenyamanan guys. Oke. Brand over everything atau yang penting nyaman dan cocok aja? Menurut aku nyaman dan cocok aja. Brand is not everything. I mean kalau buat beberapa orang gitu, kalau nggak berapa, I mean brand itu ya emang suatu hal yang kadang-kadang orang itu perlu ya maksudnya pakai sebenarnya bukan buat apa ya guys, kayak kadang-kadang orang kayak pakai brand itu sebenarnya bukan buat kasih lihat gitu, nih gue pakai brand, tapi tuh lebih ke diri mereka sendiri, kayak untuk memuaskan diri sendiri gitu loh, kayak emang mereka seneng gitu loh. Dan kenapa enggak kalau misalkan emang mereka mampu gitu, mereka untuk membeli brand tersebut, ya kenapa enggak gitu loh. Dan kalau ngeliatnya ya, kalau misalkan intinya jangan terlalu gampang ngejudge orang. Kalau misalkan orang kayak terlalu pakai brand kayak ini itu padahal
ya sebenarnya terserah dia gitu loh mau pakai apa aja. Kayak emang kalau misalkan dia merasa puas memakai itu, dia merasa confident memakai itu, ya kenapa enggak. Balik lagi sebenarnya ke situ sih. Dan kalau menurut aku brand is not everything gitu. Kadang-kadang yang penting tuh nyaman sama cocok aja. Kadang-kadang ya bahkan yang kayak kalian lihat gitu di, halo kakak Ica, hai sayangku. Hai Kak Ica, my Virgo bestie. Oke lanjut, nah habis itu kalau misalkan kalian ya gitu ngelihat di pinggir jalan gitu, ngeliat di pasar malam gitu, ngelihat ada kaos bagus, harganya misalkan cuma 20.000, 30.000, ya beli aja, kenapa enggak gitu kan. Kalian juga bisa memakai itu pakai jeans, terus misalkan ya pakai misalkan kaos nih, pengen beli dong kaos warna hitam gitu, beli aja gitu yang kayak cuma harga 20.000, 30.000, beli pakai ham jeans sama sneakers bagus-bagus aja kok, ngerti gak sih? Kayaknya enak-enak aja kok, dilihatnya nyaman-nyaman aja. Intinya tuh kalian tuh pakai yang ini aja sih, yang emang bisa diterima gitu loh, bisa kayak orang ngeliatnya yang penting adem-adem aja gitu matanya, nggak yang kayak mix and matchnya aneh gitu. Jadi sebenarnya terserah mau pakai apapun, mau harganya berapapun, sebenarnya tuh nggak peduli. Jadi menurut aku kalau masalah fashion, karena gini, kalau opini aku ya, fashion itu adalah sebuah seni gitu, dimana kayak orang-orang tuh nggak perlu harus tahu background story-nya itu apa. Misal background story gimana ceritanya? Biasanya kayak gini nih, pakai baju brand gitu, brand gede gitu ya, brand misalkan kayak mahal gitu, sebenarnya nggak perlu dipertanyakan gitu kenapa dia harus pakai ini gini-gini. Padahal sebenarnya yang harus kita lihat itu, maksudnya yang harus kita fokusin adalah ya gimana cara dia bisa represent gimana cara mereka itu bisa memakai itu, memakai fashion itu, memakai style itu dengan menunjukkan diri mereka sendiri gitu loh. Sebenarnya nggak perlu masalah harga itu sebenarnya menurut aku tuh nggak perlu tahu gitu loh. Itu bukan suatu hal yang perlu diomongin gitu loh, karena ya semua orang, maksudnya semua baju, semua apapun itu, outfit itu bagus gitu loh, kayak nggak perlu masalah harga gitu ya. Harga mungkin ada karena ada kualitasnya gitu ya, cuma kalau kita ngomongin masalah fashion seseorang itu nggak perlu branded atau nggak perlu branded semuanya gitu loh, atau nggak kayak harus yang kayak Loki yang bener-bener semuanya kayak harus kayak gimana gitu. Intinya ini aja sih, intinya kayak seberapa nyamannya kalian dan seberapa kalian bisa memakai style itu untuk mengekspresikan kalian gitu. Jadi it's okay pakai apapun. Itu dapat apa aku ya? Oh, dapat light stick ya. Dari Kak John Sung Hye. Terima kasih kakak. Wow, lucu sekali. Aku pertama kali kayak dapat light stick. Ya sekarang lokal brand tuh banyak yang bagus-bagus tahu. Aku tuh suka banget, makanya aku tuh senang banget. Ini kita masuk ke IPS lagi nih ya guys, ya ngomongin masalah globalisasi. Ya sekarang tuh sebenarnya nggak perlu harus beli barang jauh-jauh gitu, beli barang. Oh my god, tapi disco lagi. Terima kasih kakak Farhan ALV. Terima kasih kak. Oke, kita lanjut. Karena kita tuh udah nggak perlu gitu ya pakai yang kayak jauh brand luar negeri. Sebenarnya nggak apa-apa pakai juga, cuma maksudnya kita juga harus ngelirik gitu loh. Kayak lokal brand tuh sekarang tuh juga udah keren-keren abis guys. Ya ampun, aku udah kayak jualan ya. Tapi bener loh, lokal brand tuh sekarang udah bagus-bagus banget. Jadi tuh mau pakai lokal brand aja tuh jangan malu, intinya gitu sih. Kan kadang-kadang orang kayak gue pakai lokal brand, siapa sih yang tahu? Banyak yang tahu, tenang aja, lokal brand tuh keren gitu loh. Jadi it's okay pakai apapun yang ya intinya yang kalian suka aja gitu loh, it's okay gitu ya guys. Sih support brand lokal abis parah. Brand lokal tuh sekarang keren banget. Terus pokoknya remaja-remaja Nusantara, anak-anak Nusantara pokoknya keren abis sekarang gitu ya guys sih. Kayak guys, citanya produk sendiri. Karena menurut aku bahkan ya even kita ngomongin kualitas pun, kualitas lokal brand sekarang tuh udah mirip-mirip sama luar negeri. Kayak bagus itu juga sama gitu loh. Dan bahkan lebih gak tau ya, cuma kalau menurut aku lebih excitingnya lagi, lokal brand itu bagusnya apa? Karena dia bisa memadukan kayak modernisasi sama tradisional kita gitu. Misalkan tradisional kita adalah pakai ini kan, batik gitu ya.
bisa gitu, bisa di-combine gitu. Kayak misalkan kaos nih, kan kalian tahu gak sih yang kayak kaos biasa terus di sininya ada kantong gitu kan. Nah kantongnya ini bisa dibuat jadi kayak pakai pattern batik gitu. Itu kan keren banget gitu, ngerti gak sih? Dan kalau misalkan kalian pakai gitu, kalian post di Instagram gitu kan juga membuat orang lain kayak bahkan yang bukan dari luar bukan dari Indonesia ngelihat gitu, kayak keren juga ya gitu, produk Indonesia itu juga berfungsi banget sih. Makanya ini jadi pelajaran PKN guys. Mencintai produk sendiri. Tapi bener loh guys, aku ngomong ini beneran sumpah, kayak fashion lokal brand tuh udah keren-keren abis gitu. Oke, selanjutnya pernah gak sih mengalami saat di rumah ini adalah my fashion, tapi ketika di luar rumah merasa aneh dengan fashion yang dipakai? Pernah dulu ya. Jadi tuh pernah sempet kayak misalkan aku kan emang di rumah itu kalau misalkan gabut gitu ya, lagi punya waktu, suka mix and match gitu outfit kan. Terus kayak ngeliat nih, oh ini kayak keren, tapi kok gue kurang pede ya kalau gue pakai di luar. Kayak kalau dulu tuh lebih mintingin apa ya, kayak kok gue kurang pede ya pakai di luar nih, orang-orang bakal mikir apa nih kalau misalkan gue pakai ini gitu, apakah ini bakal diterima sama orang atau enggak gitu, kayak apapun itu. Lin sapa dong, halo Kak Yoyon. Halo. Oke lanjut, abis itu misalkan kayak dulu ya suka mix and match, terus kayak mikir apakah ini bakal diterima sama orang gini-gini. Padahal kayak semakin seiring berjalannya waktu gitu ya, namanya juga semakin kita beranjak dewasa kan pasti kita semakin memikirkan, maksudnya kayak kita semakin dewasa juga gitu pemikirannya ya. Sebenarnya ngapain mikirin kayak orang harus mikirin apa tentang gue, tentang kayak maksudnya dalam fashion ini ya, kayak ngapain kalau misalkan aku nyaman pakai itu ya kenapa enggak. Yang penting emang enak dipandang dan enggak keluar dari norma, ngerti gak sih? Kalau misalkan dia pakai yang ya kalian ngerti lah, maksudnya kayak keluar dari norma gitu, yang penting kalian nyaman aja gitu loh, ngerti gak sih? Sebenarnya apapun yang aku ngomongin masa fashion ini pokoknya sebenarnya balik ke kalian lagi sih, sebenarnya terserah kalian mau pakai apa gitu, jadi sebenarnya santai-santai aja gitu sih. Jadi kayak kalau dulu pernah sempat mikir kayak aduh aku suka banget nih pakai ini, tapi kayak kalau nanti aku pakai ini di luar apakah kayak orang-orang bakal mikir apa nih atau gimana. Cuman kalau makin kesini karena juga orang semakin terbuka ya, pemikirannya gitu ya, terserah sih mau pakai apa aja. Sekarang udah nggak terlalu mikirin sih, kalau misalkan emang gue ini kayak gue banget nih, ya udah keluar pakai itu gitu, kenapa enggak gitu ya kan, kayak it's okay gitu. Ekspresikanlah dirimu guys. Oke. Abis itu selanjutnya aksesoris yang wajib dipakai biasanya kalau buat style biar bagus gitu ya. Kalau aku jujur nggak gitu suka pakai aksesoris. Karena menurut aku makanya aku tuh kayak simpel-simpel aja, nggak gitu suka yang pakai aksesoris yang banyak-banyak gitu. Bahkan kadang lupa pakai aksesoris sama sekali sih. Cuman mungkin yang paling banyak aku pakai itu adalah kalung sih, karena kalung itu lucunya dia bisa sesuai sama ini gak sih, sama style. Kalau misalkan hari ini pengen pakai yang girly gitu, pengen pakai yang kayak cewek-cewek, ya pakai yang kalung yang kayak cewek, yang kayak misalkan pearl, kalungnya yang mutiara gitu maksudnya guys, atau nggak liontin gitu. Kalau misalkan hari ini pengennya pakai ya udah yang kayak boys gitu ya, pakai kalungnya yang kayak tadi ada yang bilang gitu kan, yang pakai kalung yang ada yang gambar gembok, terus kayak yang chain gitu sih sebenarnya ya. Aku paling sering pakai kalung sih. halo Kak Jatmiko. Kalung harddisk gimana ceritanya Kak? Halo, pertama kali join. Halo Kak Satria. Hai. Waduh, pertama kali join. Jadi nervous. Hehehe. Oke, lanjut.
fashion yang warna-warni cocok gak sih sama cowok? Cocok banget menurut aku, malah kayak menurut aku ya cocok-cocok aja sih gitu loh. Ya balik lagi, sebenarnya semua hal yang aku ngomong ini sebenarnya balik lagi ke manusia masing-masing. Kalau misalkan emang mereka confident dan nyaman, ya kenapa enggak gitu loh. Dan warna-warni sebenarnya bagus-bagus aja sih menurut aku cowok. Kayak misalkan cowok pakai, misalkan nih ya, cowok pakai celana warna biru yang biru ngejreng gitu, sama atasannya warna putih atau enggak warna krem, cocok kok gitu gak sih? Mungkin kayak orang ngeliatnya kayak nih cowok mungkin kayak terlalu ngejreng, tapi sebenarnya kalau di dunia profesional ya guys, itu tuh bagus gitu loh. Itu tuh wow, dia dare to be different gitu ya gak sih? Dan bagus-bagus aja. Dan bahkan yang kayak kadang-kadang fit in cowok kan yang harus apa ya, kayak fit in cowok punya kayak fit tersendiri gak sih biasanya. Nah itu kalian kalau misalkan mau keluar dari comfort zone juga nggak masalah. Misalkan kalian mau pakai yang kayak cewek yang pakai kulot gitu, itu bagus aja kalau menurut aku ya. Kayak cowok pak bagus-bagus aja gitu pakai kulot, bukan cewek doang gitu yang bagus. Ya pink juga, bahkan pink juga bagus-bagus aja kalau dipakai gitu loh. Coba pakai kalung cocok galin, cocok dong. Sekarang banyak banget tau kak yang pakai kalung, bagus pakai kalung, pakai apapun, mau pakai kalung, pakai anting, pakai apa ini namanya, cincin gitu ya kan. Kayak bukan jam doang, jam juga bagus gitu, tapi masih kayak kalian mau keluar dari comfort zone, buat nggak pakai jam doang, mau pakai gelang kayak mau pakai cincin tuh bagus juga gitu guys. Ekspresikanlah dirimu, itulah makanya kenapa aku juga bikin showroom hari ini, biar kalian tuh pengen kasih tahu gitu ke kalian kayak jangan lupa buat mengekspresikan diri gitu loh. Masa it's okay to be different gitu ya kan. Tips outfit olahraga, ini buat cewek atau buat cowok kan, tapi sama aja lah ya. Outfit olahraga yang penting nyaman ya gak sih? Kayak nggak mungkin banget gitu kalian pakai olahraga pakai dress gitu ya kan, kayak ini mau ngapain gitu ceritanya ya gitu. Yang penting nyaman aja sih, sama yang yang nyaman gitu loh, sama yang menyerap keringat ya gak sih. Nggak mungkin banget gitu olahraga pakai hoodie terus jaket lagi gitu kan, ya kayak nggak mungkin gitu ya kan, mau mandi keringat atau bagaimana gitu. Jadi ya pakai nyaman-nyaman aja sih guys. Oke. Oke, apalagi ya, coba kalian tanya di sini deh. Karena aku udah selesai jawabinnya di Twitter. Let's go, kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Bisa tanya guys. Outfit nonton bola pakai kaos oblong aja kak sama celana pendek, udah nyaman kok ya kan nonton bola. Yang penting semangatnya kan buat nonton bola, itu yang penting kak. Suka pakai sneakers atau heels? Ya ampun, aku tuh udah bahkan lupa tuh gak sih cara pakai heels sih gimana, udah lama banget. Iya tahu, sneakers all the way udah pasti. Tapi heels juga bagus, tergantung tergantung ini aja, tergantung outfitnya juga hari itu gitu loh. Kalau misalkan emang yang kayak cewek banget ya kayak ya pakai heels, ya udahlah sekali-kali nggak apa-apa gitu ya paling, tapi nggak gitu bisa jalan banyak-banyak aja gak sih. Ya ampun, aku udah lama banget nggak pakai heels. Lebih suka pakai rok atau celana? Aku suka pakai celana karena aku anaknya aktif. Iya, jadi tahu diri ya bun. Jadi aku tuh sukanya kalau disuruh milih lebih suka pakai celana, karena kalau pakai celana kan lebih enak ya, kita lebih bebas. Bukan lebih bebas, maksudnya lebih nyaman juga gak sih. Kalau misalkan rok kan harus bener-bener cara duduknya juga ini harus bener-bener kayak tutup gitu. Kalau misalkan pakai celana kan mau lompat-lompat mau kayak gimana tuh juga bisa gitu ya kan. It's okay, nyaman-nyaman aja gitu.
Sepatu yang formal tapi nggak ribet. Sepatu yang formal tapi nggak ribet. Kalau menurut aku yang kayak ini apa namanya, eh apa tuh yang slide yang langsung masuk itu Kak, jadi nggak perlu ditali-taliin lagi, yang langsung masuk tapi depannya itu ketutup gitu loh, nggak kebuka. Guys, aku sampai kalian buka ya, sampai jam 6. Aku nggak enak nggak enak gitu, takut kalian mau buka ya kan. Oke. Yes, slip on, betul. Slip on. Itu sih nyaman. Outfit Rani sama mantan. Pakai apapun aja Kak, yang penting jangan pakai waktu zaman dulu yang mengingatkan masa-masa. Semangat. Lin perlu pakai outer gak kalau pakai kemeja pendek? Perlu pakai outer gak kalau pakai kemeja pendek? Sebenarnya kalau udah pakai kemeja, kalau pakai outer lagi ini gak sih, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman jadi terlalu banyak ini gak sih, maksudnya panasnya aja, panas atau enggaknya aja gitu. Karena biasanya kalau misalkan pakai kemeja, pasti kemeja itu yang di luar gitu loh, antara dalamnya memakai kayak pakai kaos atau enggak kalau cewek pakai tank top gitu kan. Yang penting kayak luarnya itu ya kemeja gitu, kemeja sebagai outer ya gak sih. Oh, pakai vest gitu. Pakai vest gitu bagus juga sih. Itu menarik. Jadi ingin saya coba. Bagus juga kok pakai, iya pakai kemeja terus pakai vest gitu. Aku nonton teater agak direlek Oshichi. Kalau misalkan Oshinya aku, kamu tinggal bawa banner aja gitu, tulis Jesslyn Ellie atau enggak Lin, my Oshi, my darling. Nah itu pasti aku notice. Asik. Gitu gak sih? Lin mau tweeting cowoknya pakai earring. Keren. Kayak oke aja, bagus aja tahu. Keren. Apalagi kalau kayak ditintiknya sampai atas gitu ya. Apa sih, jangan kayak gede gitu. Bagus kok, bagus. Aku suka. Itu sih kayak suka aja gak sih semuanya, mau pakai cowok mau pakai, ya cowok cewek itu sama-sama aja gitu. Kayak intinya kalau cowok pakai yang, maksudnya yang pakai kayak cewek juga bagus aja gitu. Apalagi guys, dapat diskon lagi. Oh my god, terima kasih. Oh, kakak Jun Sung Hye. Yeay, aku dikasih 2 kali sama kakak Jun Sung Hye. 2 kali diskon, terima kasih kak. Apalagi guys, hayu tebak-tebakan. Buset, jadi ini ya, jadi jadi banyak tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan apa nih? Iya guys, join fanbase aku. Pick one aja. Pick one. Oke, boleh pick one. Boleh guys. Kalian taruh pick one. Aku pilih salah satu dari 2 pilihan ya guys sih. Kenapa harus pilih 1? Kenapa nggak bisa pilih 2? Padahal 2 lebih baik dari 1. Teh atau kopi? Sebenarnya dua-duanya gak sih? Kayak dua-duanya enak-enak aja, tergantung mood juga tahu. Kalau misalkan kopi lagi ngantuk ya minum kopi, biasa pagi-pagi ya kan. Kalau teh biasa sore. Sih gitu gak sih? Tapi tergantung juga, sore juga enak minum kopi, gimana dong? Apa nggak dua-duanya? Kenapa nggak teh kopi? Ada gak sih? Kayak ada deh, teh kopi. Ih, ada gak ya? Oke guys, jadi berpikir.
lebih suka pakai kaos kaki atau enggak? Suka. Kaos kaki tuh kayak enak gitu tau, karena aku tuh gampang lumayan gampang kedinginan gitu, jadi aku lebih suka pakai kaos kaki. Rambut sekarang atau rambut pas autis? Aku suka dua-duanya kok guys. Iya, jangan lupa VC sama aku ya guys. Kalian ada yang ikut gak nih nanti sesi 5 hari Senin tanggal 18. Dapat diskon lagi. Dari Kak Ica. Halo Kak Ica. Wow, ini guys kalau belum tahu Kak Ica ini dia Virgo loh sama kayak aku. Oh my god, ulang tahun kita sama bulannya. Wow, terima kasih Kak Ica. Es krim coklat atau es krim coklat or vanilla? Vanilla. Nggak gitu suka coklat. Nggak tahu bahkan aku kalau di sini vanilla coklat, bisa matcha aja gak sih? Bisa green tea aja gak sih? Lebih suka green tea gimana dong? Oh iya, Jawa Timur udah buka. Oke, selamat berbuka puasa ya kakak. It's okay. Aku juga mau bilang gitu kan, maksudnya intinya kayak hari ini kan kita bahas soal fashion gitu ya. Intinya masalah fashion tuh adalah kalau menurut aku itu kayak sama aja kayak opini gitu, opini seseorang. Jadi kalian mau pakai apapun juga sebenarnya terserah kalian, sesuai dengan kenyamanan kalian gitu loh. Sesuai kalau misalkan kalian emang suka pakai baju itu dan kalian mikir kayak aku takut takut dikatain orang kalau pakai baju ini, atau enggak kayak takut diomongin orang atau gimana, kayak nggak usah pedulin itu gitu loh. Yang penting kayak kalian tuh harus fokus ke diri kalian tersendiri gitu. Kalau misalkan kalian mikir maksudnya kayak kalau kalian emang suka gitu, terus kalian juga nyaman, kalian juga merasa confident gitu memakai baju itu, memakai outfit itu, ya kenapa enggak gitu loh. Kalau emang kalian merasa jadi keren memakai baju itu, kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak nggak usah terlalu mikirin orang-orang tuh bakal mikir apa gitu kalau misalkan aku pakai baju ini gitu. Sebenarnya lebih ke kenyamanan kalian aja sih, lebih ke confident itu sih. Jadi fashion tuh intinya terserah kalian mau pakai apapun gitu ya, selagi kalian nyaman dan kalian percaya diri gitu guys. It's okay. Oh my god, aku dapet diskon lagi dari Kak Ifdal. Terima kasih Kak Ifdal. Halo. Gitu guys. Jadi sekarang janji ya, jangan takut-takut lagi kalau mau pakai apapun. Ekspresikanlah dirimu guys. Asik. Ci pernah ikut puasa gak? Pernah tahu. Waktu dulu aku kalau misalkan mbak aku puasa, aku juga ikutan gitu. Kayak nggak kayak mencoba aja gitu. Lagi pula di agama aku juga ada puasa guys, tapi bukan yang sebulan gitu kan. Pasti setengah hari doang. Iya kan, namanya dulu masih kecil ya guys. Iya kayak dulu tuh pernah tahu waktu kayak kelas 2 SD atau 3 SD gitu. Coba. Terus kalau misalkan kayak teman nanya kenapa nggak makan, iya lagi puasa. Entah kenapa dulu kayak berasa keren, dah aneh gak sih? Masa berasa keren? Stik paling puasa. Aku bulan puasa tau kak. Suka mawar atau melati?
Mawar kalau disuruh milih. Ya, mawar. Yes. Hmm. Iya bener banget. Iya kak, bener waktu kecil kalau puasa tuh kayak berasa keren gitu. Kayak, lu puasa gak hari ini gue? Enggak, dulu gak ngomong aku, lu gue ya. Dulu kan ngomong aku kamu ya. Kamu puasa gak hari? Aku puasa loh. Terus kayak berasa keren gitu. Padahal kayak, apanya, sih kayak, ya keren gitu. Tapi masih ngapain harus diumbar-umbar gitu kekerenannya. Gak sih, ya ampun. Bisa-bisanya. Halo, halo. Coba guys, kalian mau tanya apa lagi guys? Omo, Lin tenggorokan aku kering banget ya kak. Bentar lagi kak, bentar lagi buka, bentar. Berapa lama lagi? Setengah jam lagi. It's okay, kau pasti bisa. Semangat. Lin, pelajaran favorit aku, aku udah pernah bilang sih, aku paling suka sejarah. Aneh kan? Iya emang. Aku suka yang kayak gitu, yang atau sejarah menarik tau menurut aku. Sejarah apa yang paling disukai? Semuanya gak sih? Gak tahu, kayak sejarah Indonesia aku suka. Sejarah kan dulu jadi tuh ada yang namanya sejarah minat. Kalau sejarah lintas minat itu enggak cuma Indonesia yang dipelajarin sejarah Indonesia, tapi pelajarin sejarah luar negeri juga. Itu juga seru. Semuanya seru gak sih? Karena kayak sebenarnya sejarah itu ya inti menambah ilmu aja gitu loh. Kayak keren aja gitu. Dulu tuh aku pernah ikut olimpiade IPS, kok kalian nggak tahu. Wih deh, asik banget gitu ya kan. Iya dulu pernah ikut, sempat ikut olimpiade IPS kayak selama 2 tahun gitu. Waktu aku kelas 8 sama 9. Wih dede, ya tapi nggak juara ya guys, tapi masuk gitu. Kayak dipilih sama guru. Bingung, Besti milih IPA atau IPS? Ini pasti kakaknya belum masuk kuliah ya. Kalau saran dari aku sih sebenarnya ikut kata hati kakak aja kak. Kalau misalkan kakak emang sukanya yang hafal-hafalan ya IPS. Kalau kakak suka yang lebih ke praktek ya IPA gitu gak sih? Sebenarnya ya intinya jangan milih aja gitu, jangan nyesel aja. Karena menurut aku dua-dua itu sama-sama pentingnya gitu. Nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang lebih penting. Dua-dua itu sama aja gitu loh, sama-sama bagus dan sesuai sama profesi yang kakak bakal pilih gitu di kedepannya sih. Jadi sebenarnya terserah kalian mau pilih apa, sesuai sama minat aja guys. Dulu ada gak sih kalau di sekolah kayak waktu SMP gitu mau masuk SMA, dulu ada kayak tes minat gitu gak sih, kalian cocoknya masuk IPA atau IPS ya gak sih? Kayak dulu aku ada deh, aku lupa sih, kayaknya masih ingat aku ada. Kelly cantik, Bismillah cilit. Nih gimana nih ceritanya kak? Amin, 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 aku aminin ya. Aku aja dong. Oh sekarang udah nggak ada ya? Apa karena online makanya udah nggak ada? Atau bagaimana? Kak Megamoon sayang Lin. Oh lucu, Lin ingin video call. Ayo, let's go. Nanti tanggal 18 ya, kita video call. Pengen PC tapi nervous. Kenapa nervous? Nggak apa-apa, aku tuh orangnya sangat ini loh guys, sangat ramah loh. Kalian tidak akan nervous sih kok sama aku, dijamin.
It's okay, nggak apa-apa guys. Oke, ini ada aku yang pengen masuk SMK malah dipaksa masuk SMA. Susah sih kalau masalah kayak dipaksa gitu ya. Tapi ya kita sebagai manusia kita lihat positifnya aja gak sih guys, kayak kita bersyukur aja gitu. Kayak ya udah, mungkin kalau misalkan emang jalannya gitu, kayak emang disuruh misalkan SMK, padahal kayak mau SMA nih, ya lihat positif aja gitu. Mungkin bakal kalau misalkan masuk SMK bakal dapat apa gitu, bakal intinya kita hidup ya lihat yang positif aja guys gitu loh. Kalau misalkan terlalu mikirnya negatif ya susah juga gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kalau terlalu mikirnya negatif nggak ada habis-habisnya gitu loh. Ya kecewa udah pasti dan sangat diperbolehkan untuk kecewa, untuk sedih ya, tapi ya nggak bisa berlama-lama gitu loh. Ya it's okay gitu loh. Kalau misalkan ya emang disuruh SMK ya mungkin itu yang terbaik gitu loh, enggak sih. Kak Davarihan 17, Lin waro aku. Halo kakak. Ya SMK nggak jelek, SMK seru tahu. Dia lebih ke praktek gak sih? Seru tahu. Ini kebalik, aku mau SMK tapi disuruh ke SMA. Oh my god, kebalik. Semangat kak. It's okay, apapun yang dipilih di pilihan, masih kayak di pilihan akhirnya, it's okay gitu loh. Pasti itu yang terbaik buat kakak gitu sih. Kita harus optimis guys jadi orang. SMK sama dengan semangat kamu. Wede, asik. Betul. betul. Oke sih, aku pernah bilang kan kemarin beberapa hari yang lalu, kalau misalkan jam bulan puasa gini tuh kangen nonton Upin Ipin bulan Ramadan. Dulu aku tiap hari nonton waktu masih kecil, bener-bener nonton tiap hari sampai hafal conversationnya. Tau gak sih kayak abis ini bakal ngomong apa gitu. Upin Ipin tuh seru tau. Terus mereka lucu banget, kayak aduh gimana sih, selamat pagi cekku. Mereka tuh lucu banget guys, harus nonton Upin Ipin kalau ada yang belum pernah nonton. Cuman kayak nggak mungkin gak sih, pasti kayak orang Indo pasti pernah nonton Upin Ipin sekali. Semangat Kak Alia, semangatin dong Ci, semangat Kak. Ya gak sih, Upin Ipin kenapa gak gede-gede? Iya bener juga. Tapi ada ini gak sih konspirasi teori sih? Kalian lihat gak sih? Ini aku boleh ngomong gak sih? Tapi ya gak apa-apa sih, cuman ngomongin konspirasi teori ya. Yang ternyata tuh mereka tuh bonekanya Kak Ros. Makanya kenapa mereka gak gede-gede? Soalnya itu dark, itu kayak dark stories banget gak sih dari dari mereka. Tapi itu nggak tahu ya benar atau enggak. Aku waktu itu baca tahu, terus aku mikir kayak, jangan bener gitu ya kan, soalnya mereka kenapa gak gede-gede lah. Tapi kalau misalkan mereka kan katanya bonekanya Kak Ros kan, makanya mereka gak gede-gede lah. Terus teman-temannya apa, masa boneka semua? Boneka Kak Ros baik banget ya kali, tapi nggak tahu sih. Terus ya masih kayak teman-temannya apa gitu, teman-temannya kayak hantu gitu ya kan, ya kayak Mei ya kan. Mail sumpah, Mail the best sih. Aku paling suka ya di Upin Ipin. Upin Ipin tuh aku suka semuanya tau. Aku tuh paling suka sama Jandrit, karena Jandrit tuh lucu banget kalau mantun gitu ya kan. Karena aku tuh suka yang jokes kayak, ya aku lumayan suka yang jokes bapak-bapak gitu sih guys. Makanya kalau kalian lihat aku tuh random lumayan. Terus kayak jokesnya Jandrit kan dia kayak suka mantun gitu kan, seru, kayak lucu gitu. Kalau Mail aku suka dia sangat ambisius gitu ya kan. Dia harus jualan gitu, kemanapun dia pergi dia harus jualan. Itu sangat bagus guys, dia jiwa pedangnya itu sangat besar gitu, kayak masih kecil udah mencari uang gitu ya kan. Bang Sally juga suka dong, lucu banget. Oh, semangat Kak Baby. Semangat skripsi sama magangnya. Pasti bisa. Oke. Pasti bisa, guys. Suka sama Uncle Mutu. Uncle Mutu mana ya? Kok aku sering denger. Oh, Uncle Mutu. Suka dia lucu. Pokoknya karakter di Upin Ipin tuh lucu-lucu. Tahu? Yang Tuk Dalang kalau teriakin Bang Sally paling lucu deh. Dia
punya dendam tersendiri gitu kalau kalau teriak, kayak lucu banget. Oke, apalagi nih? Oh ya ampun, komennya ternyata belum di scroll, pantesan nggak keluar. Bisa-bisanya bahas outfit Upin Ipin aja nih. Bahas oke, outfit Upin Ipin. Kita lihat outfit Upin Ipin. Outfit Upin Ipin, kalau Ipin pakai yang kuning ya kan, kalau Upin yang botak pakai yang biru. Mereka menurut aku sih bagus sih outfitnya, karena menurut aku nyaman banget, kayak dilihatnya gak sih, nyaman banget. Maksudnya mereka pertama mereka pakai baju nggak ganti-ganti, pakainya itu terus, kecuali waktu lagi Ramadan. Pakai Ramadan mereka pakai kalau Ramadan baru ganti baju ya gak sih, kalau sisanya mereka nggak ganti baju. Dan menurut aku oke banget gitu. Kalau kita lihat dari segi outfitnya Upin, dia pakai scarf itu tuh bagus gitu loh. Kayak kapan lagi anak kecil gitu, anak SD gitu pakai scarf, itu tuh sangat fashion guys. Kalian harus kayak dia berarti sangat berpikir luas gitu ya si Upin ini. Kalau Ipin juga seru gitu, kayak pakai baju kuning gitu ya kan. Cocok, entah kenapa cocok gitu sama dia bajunya. Kalau misalkan Mei juga cocok gitu, dia pakai kacamata terus pakai warna 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 pink gak sih, ya gak sih, warna pink gak sih. Iya warna pink, ya ampun. Terus make upnya Mei selalu on point kalau kalian lihat ya gak sih, kayak dia tuh selalu bibirnya tuh warna pink gitu, bibirnya warna kebalik. Oh, Ipin biru, Upin kuning. Oh, bukan, singkat aku. Oh, Ipin biru. Oh, Ipin tuh yang botak. Oh, aku pikir Upin yang botak. Pokoknya lebih kecil kan. Yang pakai baju biru lebih kecil. Susanti pakai kacamata cocok gak sih? Susanti menurut aku pakai yang kayak sekarang aja udah keren gitu, udah nggak perlu dipakai kacamata lagi gak sih, kayak udah cocok gitu. Kalau misalkan pakai kacamata nanti Meme tersaingi gitu, jangan guys gitu. Maaf ya Upin Ipin, aku kebalik. Aku sama ini mikir Upin yang biru, karena ingat gitu, botak gitu, nggak tahu, ingetnya kayak gitu. Kalau misalkan yang rambutnya satu Ipin gitu, kebalik guys. Bang Saleh seru juga sih outfitnya. Dia pakai ini kan yang penutup kepala itu gak sih, yang warna merah. Itu menarik juga loh guys. Kalau Mail mulai keren gak? Kayaknya perlu dicoba ya. Mail mungkin dia udah capek ya selama bertahun-tahun rambutnya gitu terus gitu. Mungkin dia coba gitu ya sekali-kali mulet gitu ya, biar kayak kekinian banget gitu ya kan. Mungkin dia bisa masuk anak gaul Jakarta gitu. Mail mulet gitu. Terus kalau jangkrik rambutnya ya bisa jadi kayak opa-opa Korea gitu ya, dicoba diturunin gitu. Lucu ya, atau nggak kebalik gitu. Misalkan jangkrik jadi rambutnya kayak Mail rambutnya jadi kayak jangkrik gitu. Tuh menarik juga. Ya, itu menarik juga kalau dipikir ya. Aduh. Lucu deh mereka. Aku jadi mikir kalau mereka gede nanti kayak gimana ya, guys. Vizi lucu banget. Vizi tuh yang model-model yang itu kan, yang kayak bingung-bingung gitu ya gak sih, yang suka dimarahin sama siapa yang pakai kacamata cowok, Azan ya. Ya ampun, aku udah lama banget gak nonton Azan ya gak sih, yang suka makan bestinya Ehsan, iya Ehsan, ya ampun. Dia juga lucu, dia kerjanya tuh kok gak makan, malah tapi suaranya tuh lucu ya gak sih. Kalau Vizi tuh suaranya juga kayak gemesin banget, parah. Oh iya, bentar lagi udah mau buka ya guys. Oke, kita sebentar lagi gak sih? Kita sampai jam 6 pas gak sih? Habis itu kita udahan. Oke, biar kalian bisa makan dengan tenang. Raju
Raju tuh yang mana ya? Guys, kalian bisa kasih tahu gak sih Raju tuh yang mana? Aku lupa tahu Raju yang mana. Yang naik sepi. Dia kayaknya pendatang baru gak sih? Ya ampun, aku lupa. Oh iya, anak kamu tuh. Iya bener. Dia anak kamu tuh. Oh iya. Ya ampun, aku fokus ke geng yang utama banget itu. Yang Mei Mail, Pak. Ya ampun. Ya. Abangnya Mail ganteng. Emang Mail punya abang? Aku baru tahu. Emang punya. 10 menit lagi azan, iya. Oke. Kita bacain aja gak sih? Aku mau bacain podium, tapi lagi seru ngomongin Upin Ipin. Gimana dong? Kalau Opet tahu lah, sumpah itu yang Opet yang versinya Opet itu seru banget, parah. Asli itu yang Mae tiba-tiba jadi gede, lihat gak sih yang kayak tiba-tiba jadi monster itu juga. Itu juga lucu, guys. Itu ceritanya seru banget. Yang ini gak sih yang Gisel bikin di TikTok yang lalu gimana ya? Yang jangan atau apa sih yang itu yang kata-kata apa namanya yang back soundnya itu lucu banget, guys. Oke, kita sebelum kita selesai untuk bahas Upin Ipin, kita baca ini ya, guys. Aku akan membacakan podium dulu, tapi sebelum kita akan bacakan gift. Yeay, kita mulai gift dari ada dari Kak Fitri PTLC. Makasih Kak. Ada Kak Ando, ada Kak Tian _alpha. Makasih kakak. Ada Kak Wilna. Wilna. Ada Kak Andriana. Wah, ini Kak Andriana nih, aku inget nih, dia selalu ada nih. Terima kasih Kak. Ada Kak Andriana. Ada Kak Angel juga selalu ada, Kak Angel. Wah, terima kasih Kak. Ada Kak Oilo. Ada Kak Awilo, ada Kak Isdi, ada Kak Brian, sayang Jinan dan Lin. Waduh, makasih loh Kak. Sayang Kak Jinan juga ya Kak. Wih, Kak Jinan keren. Asik. Abis itu ada Kak ada Kak Krab Zufilkar K. Wede, makasih Kak. Ada Kak. Udah habis. Lanjut. Kita lanjut ke podium. Yeay. Podium. Halo, dari yang awal, aku mau bacain dari yang pertama atau dari yang kayak terakhir gitu, guys. Kita bacain dari yang paling bawah aja gak sih, biar kayak yang juara 3 besar gitu. Ada yang dari yang terakhir, yang urutan 30, ada Kak Bedul _Aurelia. Oh, ini demen Aurel gitu ya ceritanya Kak. Demen Lia gitu ya. Wow, terima kasih banyak Kakak. Ada Kak Lava Cookie sayang Cilin. Aku juga sayang Kakak Lava Cookie. Love. Surage. Ada Kak Ramaditya, wede. Ada Kak Valdi, ya kan? Aku udah bisa bacanya loh Kak, bukan Kak Ombak lagi. Ada Kak Hafiz, ada Kak Meng, ada Kak Wahyu Ristian, ada Kak Strawberry. Karena kalau strawberry udah overrated, jadi kita pakai strawberry ya Kak. Makasih banyak Kak Strawberry. Ada Kak Isdi, ada Kak Bingo Ijo Podcast. Wah, aku juga inget nih Kak Bingo Ijo Podcast. Berapa kali sering ada gak sih? Iya, ada Kak Peter Boba, ada Kak Gifar. Makasih Kak. Ada Kak Ilham Ramde, ada Kak Caca, ada Kak Brili.
Wede, Kak Brili, ada Kak Fandimas nih juga sering gitu ya. Aku juga inget guys, sering ada. Terus ada Kak Fitri PTEC, Kak Alsa Giape, Kak Emma. Kak Emma juga ada, makasih Kak Timothy, Kak Ica. Oke, ada Kak Michael, ada Kak Andriana juga, makasih banyak Kak Andriana. Nih Kak Andriana juga sering nih. Widih, 3 top adalah Kak Adriana, Kak Angel, sama Kak Anugrah. Yeay. Wah, Kakak Anugrah juga sering. Terima kasih banyak kakak-kakak. Wah, akhirnya buka juga ya guys. Pas banget gak sih aku? Pas banget ini, pas banget selesai bacain podium, terus kalian bisa buka. Yeay. Oke deh kalau gitu, aku mau ini guys sih, aku mau foto dulu sebelumnya. Oke, let's go, kita foto. 1, 2, 3. Lagi ya? Lagi gak sih? 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Yang kebaca bukan live ranking, oh iya, ya gak sih? Oh my god, ya yang kebaca aku baca salah guys. Oh my god, aku baca salah. Oke, aku baca sekali lagi untuk yang podium. Ampun, maaf, aku iya salah kebaca guys. Oke. Ada nomor 1, ada Kak Ica Virgo Besti. Yeay, makasih Kak Ica. Ada Kak Tian_Alpha, ada Kak Angel, ada Kak Lin punya Sisil. Wede, iya dong, Kak Sisil juga punya aku. Wede, asik. Ada Kak Farhan ALV, ada Kak Adriana. Yeay, Kak Dharma 242, Kak Isdi, ada Kak Faldi, ada Kak Anzara, Kak Ando, Kak Wahyu Ristian, Kak Fitri PTLC, ada Kak Ram juga, Kak Alsagia, Kak Faistono, ada Kak akun kecil gak di bisa bacanya kalau full. Oke, akun kecil gak di titik. Oke, ada Kak Iqbalash, ada Kak John Sung Hye, sama ada Kak Anye Meti. Wede, ini namanya Anyameti Itai. Wede, namanya ini banget ya, kreatif banget. Oh my god. Ada Kak Bitter Boba, Kak P Salmanya Flora, Kak Meng, Kak Ifda, Kak Emma, Kak Dior, Kak Gifar, Kak Renoir, Kak Savi, sama Kak Mangul. Yeay, maaf ya guys, aku salah baca tadi, ya ampun. Merasa aku bingung, kalau ini kayaknya kayak beda gitu dari biasanya. Begitulah guys. Terima kasih banyak ya guys. Kalian akan buka ya bentar lagi kalau gitu. Aku pamit ya. Kita besok nanti aku kabarin lagi kita akan ketemu kapan lagi. Oke? Terima kasih. Selamat berbuka guys. Selamat tarawih juga. Yeay. Bye bye semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.